Teroris, tangkap ya. Teroris, tangkap. Teroris, tangkap. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah diterima suratnya langsung pada Bareskrim, ya, Kabar Eskrim, kemudian dan Irwasum serta Kapolri ya. Ini sudah. Jadi teman-teman hari ini ada yang keguguran. Ada yang keguguran nih. Nah, jadi karena dia keguguran, kita ke Mabes Polri. Ya, biarkan mereka keguguran. Silakan siara-siara. Kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik Saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni Saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Yang oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Ini penting dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama, clear. Kami sampaikan clear. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu. Itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus Refli ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan. Komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar bro. Masa lu bisa kayak main nunjuk-nunjuk orang kayak Timothy mana? Ayo Timothy, buktiin gitu. Buktiin lu pernah jual pomade gitu. Kan lu yang tuduh. Kan gitu. nggak gini kan. Kayak Timothy lu cewek begitu kan. Iya. Nggak langsung telanjang. Gua telanjang gitu, enggak. Gua cowok gitu loh. Hey, gitu kan. Gue punya kan? nih gitu. Kan nggak gitu. Diminta, oh lu buktiin ini ya, buktiin ini ya, bukti itu ya. Itu kan kesalahan logika berpikir. Contohnya misalnya ini ada yang lucu juga nih bro. Contohnya ijazah Jokowi. Kan dipermasalahkan tuh ya. Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden bro. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu nggak negara. berkontribusi Ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gua. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan.
Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri. Itu dirangkul gitu loh, Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo. Iya. Itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto. Bukan para penjilat-penjilat kermul yang justru kermul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh, Pak. Serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa, Pak. Kami punya bukan punya banyak masalah apa-apa, rusuh, Pak. Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR. Ganggu rasa keadilan bagi semua. Emang unta satu ini nggak pernah ngaca kalau ngomong. Dia selalu mengatakan, lihat rekam jejak. Tapi dia lupa rekam jejaknya sendiri. Nih rekam jejaknya. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Masa lupa nih sama kejadian 3 tahun yang lalu. Lalu ini yang keterlaluan. Gubernur DKI Anies Baswedan naikkan tunjangan DPRD tembus 177 miliar. Lupa lagi nih sama kejadian yang ini. Emang onta itu sering lupa ya nih. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk ngeprovokasi dengan neriak-neriakin orang Cina kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta kayak BSD, Tangerang, Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gue nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras, semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya, jenjak ya, jenjak. Perbedaan Ahok dan para pejabat zaman sekarang yang ada di dalam gedung DPR ialah pada saat Pak Ahok di masanya, di masa dia memimpin sebagai gubernur Jakarta, membuat kebijakan dan kebijakannya itu ditolak, maka Pak Ahok akan membuka ruang untuk menerima rakyat atau pihak yang menolak kebijakannya, dan mereka akan duduk musyawarah untuk mufakat atau menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi para wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPR sana saat ini, ketika mereka membuat kebijakan yang sangat mencekik rakyat, pajak dinaikin, dan saat rakyat mendemo kebijakan mereka tersebut, yang mereka lakukan adalah mereka lari. Tepuk dada. Luar biasa kalian kinerja DPR. Kalian membuat kebijakan yang sangat menyulitkan rakyat, tapi setelah itu kalian gak mau bertanggung jawab ketika rakyat menuntut keadilan atas kebijakan yang kalian buat. Top kalian. So, lebih hebat mana? Pak Ahok pada masanya memimpin, dia berani menghadapi atau menerima aspirasi rakyat, bernyali untuk itu, atau anggota DPR yang sekarang ketika mereka membuat keputusan dan rakyat menuntut, mendemo mereka lari. Lebih hebat mana? Kayaknya lebih hebat anggota DPR sekarang sih yang joget-joget di dalam gedung DPR sana. Kalian terbaik, joget kalian top abis, top banget. Hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba, teman-teman. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 tulang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian, teman-teman. Ya. Walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia, teman-teman, dan gua selalu menyuarakan gua di pihak kalian, teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi, teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu. Mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih, teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi, teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness, teman-teman, bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia, teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mengair di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang
akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayal di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban yang meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Oh datang. Wah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus tuntutan penuh itu secara moral ya. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sumpah ini semakin mengerikan ya. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia ini kan pernah dibahas sama media di Rusia. Jadi ada laporan media yang bilang kalau Indonesia itu sekarang lagi mengalami yang namanya color revolution. Nah kemarin awalnya itu gue kira color revolution ini cuma istilah politik kan, tapi ternyata enggak guys. Ini emang revolusi warna beneran, si warna pink yang sekarang ada di mana-mana. Yang bikin merinding itu si analis geopolitik yang bilang Indonesia sedang mengalami color revolution ini udah dari akhir Agustus kemarin nih bilangnya. Udah ada nih akhir Agustus kemarin ya, lewat laporan media Rusia yang namanya Sputnik. Nah di awal Septembernya ternyata beneran tiba-tiba media di Indonesia ini dibanjirin sama warna pink. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata revolusi warna ini udah sering terjadi di banyak negara. Masing-masing negara ini punya perwakilan warnanya masing-masing untuk sebuah gerakan. Dan tujuannya ini semua sama, yaitu menggantikan rezim atau pemimpin yang tidak bisa sejalan dengan Barat. Ya gue sih berharapnya pihak-pihak yang gembar-gembor warna pink ini at least tahulah maksudnya nih apa. Jangan sampai ternyata emang kita nih lagi digerakin secara tidak sadar sama pihak-pihak luar. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Prabowo apa, Bu? Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang? Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Ada yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Buat Ahmad Saroni kamu terima. Itu adalah hasil dari kemarahan masyarakat yang lu bilang katanya tolol. Kita lihat juga di situ ada hasil jarahan aneh-aneh ya. Ada Iron Man, ada juga hasil jarah jam tangan Richard Mille, itu kolaborasi dengan McLaren, sekitar harganya sekitar 15 miliar. Itu nggak tahu asli apa palsu, tapi kalau lihat Ahmad Saroni sungkem dulu itu mungkin asli. Dan nggak cuma sampai situ, ini bener ijazahnya Ahmad Saroni itu ngapain orang jarah. Tapi kita lihat hampir nilai semuanya rata-rata 6. Kelihatan banget sekarang siapa yang tolol, Anda apa rakyat. Ditambah memalukan sekali dia kabur ke Singapura. Itu rumahnya sampai ada yang berenang di situ. Tapi ya sudah. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia.
Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sorry Anies terbaik. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Anies. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek, ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta, Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung, mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya,
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jika saya tanyakan ke kalian, apakah kalian memilih investasi di mobil atau investasi di saham perusahaan mobil itu? Yang lebih spesifik adalah beli mobil Tesla atau beli saham Tesla. Kalian sebagai smart traders pasti tahu jawabannya. Dan kalian bisa menulis jawaban kalian di kolom komen sebelum video ini dimulai. Tapi di video ini tidak hanya akan membahas tentang mana yang lebih bagus membeli saham atau membeli mobil. Video ini juga akan mendiskusikan potensi ke depan dari investasi saham perusahaan blue chip Amerika. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya menebak sebagian dari kalian sudah menuliskan jawaban kalian di kolom komen. Ada beberapa dari kalian mungkin memilih membeli mobil atau memilih membeli saham di perusahaan mobil. Seperti yang saya katakan di awal video, kita akan mengambil perusahaan Tesla sebagai contoh. Sebelum saya memberikan jawaban yang mungkin juga kalian sudah tahu, saya mau flashback sedikit tentang perusahaan ini. Tesla merupakan perusahaan mobil elektrik yang didirikan di tahun 2003. Kita semua tahu bahwa pendiri Tesla adalah Elon Musk. Saham perdana Tesla atau IPO yang bisa dibeli oleh kita semua di tahun 2010 bulan Juni. Dari 2010 sampai saat ini, Tesla telah menjadi perusahaan otomotif terbesar sepanjang sejarah. Untuk perumpamaan ke depan, saya akan menggunakan contoh handphone. Katakanlah harga handphone yang ingin kalian beli harganya $1.000 atau 14 juta rupiah. Lalu kalian gunakan uang ini untuk investasi $1.000 di saham Tesla. Katakanlah kalian berinvestasi di bulan Oktober, 4 bulan setelah saham Tesla perdana di tahun 2010. Dalam 10 tahun, uang $1.000 Anda profit 8.500%. $1.000 Anda sekarang menjadi $85.101 atau kalau dirupiahkan hampir 1,2 miliar rupiah. Jadi dengan modal untuk membeli handphone bisa menjadi 1,2 miliar kalau kalian membeli saham Tesla dibanding dengan kalian membeli handphone. Contoh barusan adalah jika kalian membeli saham di perusahaan Tesla. Bagaimana dengan kalian membeli saham di perusahaan Amerika lainnya? Kita menggunakan perbandingan yang sama, kita memilih membeli handphone atau membeli saham dengan $1.000. Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Microsoft, 10 tahun kemudian investasi Anda akan profit 1000%. Investasi $1.000 Anda menjadi $10.000 atau sekitar 140 juta setelah 10 tahun. Bagaimana dengan saham perusahaan Amerika yang lain seperti Facebook? Sama juga jika kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Facebook, kalian akan profit 1.300%. Investasi $1.000 Anda menjadi $14.000 atau kalau dirupiahkan hampir 200 juta setelah 10 tahun. Bagaimana kalau kalian mengorbankan uang untuk membeli handphone, lalu kalian gunakan untuk investasi di perusahaan handphone itu? Contohnya kalian ingin membeli iPhone dengan harga $1.000 di tahun 2010. Saat tahun 2010, harga satu saham Apple adalah $10 per unit saham. Jika kalian ada $1.000, artinya kalian bisa membeli saham Apple sebanyak 1.000 unit saham. Jika kalian mengorbankan uang untuk membeli iPhone di tahun 2010 dan membeli saham di perusahaan Apple, maka kalian akan profit sekitar 1.100%. Artinya investasi $1.000 Anda menjadi $13.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 180 juta setelah 10 tahun. Ini adalah contoh yang sangat realistik karena harga iPhone berada di kisaran harga itu. Komen di bawah setelah contoh yang saya berikan bagaimana kamu investasikan $1.000 di tahun ini. Apakah kalian ingin mengorbankan membeli sesuatu
lalu kalian gunakan uang itu untuk melakukan investasi. Investasi tidak harus menggunakan dana yang besar, bisa dimulai dari yang kecil. Dan memulai investasi saham tidak memerlukan modal yang besar. Jadi balik lagi ke pertanyaan tentang membeli mobil Tesla atau saham Tesla. Di tahun 2012, mobil Tesla Model S seharga $77.000 US. Kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia, jatuh-jatuhnya bisa lebih mahal karena pajak dan lain-lain. Bisa 2-3 kali lipat. Jadi mobil Tesla kalau di US harganya hampir 1 miliar kalau dirupiahkan. Kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia dijual kisaran 3 hingga 4 M. Katakanlah mobil Tesla kita beli dengan harga $77.000. Perbandingan $77.000 bisa membeli saham Tesla sebanyak 11.390 unit saham. Sekarang kita fast forward di tahun 2021. Harga mobil Tesla yang kamu beli cuma seharga $31.000 US saat ini kalau kalian menjualnya. Sedangkan saham Tesla yang kamu pegang saat ini nilainya $6,66 juta US atau kalau dirupiahkan hampir 100 miliar. Jadi kalau kalian membeli mobil Tesla di Indonesia, habis dipajak harganya 3 miliar di tahun 2012. Kalau kalian bandingkan dengan saham Tesla yang bisa kalian beli saat itu, harga saham Tesla kalian nilainya menjadi 300 miliar rupiah. Jadi bagaimana prospek Tesla ke depan? Apakah akan terus naik? Di balik Tesla ada sosok Elon Musk, yang kita ketahui CEO dari perusahaan SpaceX, OpenAI, dan lain-lain. Menurut saya, perusahaan bagus seperti Tesla akan terus mengalami kenaikan 10 tahun ke depan. Karena perusahaan Tesla memiliki potensi yang besar, begitu juga saham Amerika lainnya yang saya sebutkan di atas. Jadi apa yang kalian tunggu? Investasilah sedini mungkin. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian siap menyisihkan $1.000 Anda untuk investasi di perusahaan Amerika yang saya sebutkan di atas? Kalau untuk kalian 1 miliar saja cukup untuk dana pensiun Anda, investasilah $1.000 hari ini. Dan yang terakhir, tuliskan di kolom komen kalau kalian tahu saham Tesla naiknya 8.500%, apakah kalian masih ingin membeli mobil Tesla? Jika uang kalian diinvestasikan di saham dan ditunggu 10 tahun, maka kalian bisa membeli 100 mobil Tesla. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun Anda belajar, maka semakin cepat Anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda.